Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember 1948, Belanda menjatuhkan hadiah Natal tepat di atas cerobong asap dapurku. Jam 5.30 pagi hari Minggu, tanggal 19, ujar Soekarno seperti dituturkannya kepada Cindy Adams dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sejarah mencatat, Soekarno beserta 150 orang lainnya resmi menjadi tawanan Belanda saat itu. Bersama tokoh-tokoh Republik Indonesia lainnya, dia kemudian diasingkan ke Bangka. Puaskah Belanda? Tentu saja tidak. Menurut Sukoto Cakrawatmojo, dalam skenario Jenderal Spoor yang merupakan panglima militer tertinggi Belanda di Indonesia saat itu, bahwa Belanda sesungguhnya menginginkan Soekarno dilenyapkan dari muka bumi. Mereka ingin Presiden Soekarno mati, ujar ex-komandan salah satu unit pasukan pengawal Presiden Soekarno saat itu. Pendapat Sukoto berkelindan dengan uraian yang pernah dituliskan oleh Malwi Sailan dalam kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Menurut Malwi, kendati mendapat kemenangan besar dengan menguasai ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, namun Spoor sangat kecewa ketika mendapat laporan bahwa Soekarno berhasil ditawan. Begitu kecewanya, hingga menurut Sukoto, dia sempat berteriak, "Kita kalah." Berdasarkan laporan intelijen militer Belanda, Spoor sangat yakin bahwa ketika Yogyakarta diserang, maka Soekarno beserta jajarannya akan langsung mengadakan perjuangan gerilya. Bahkan oleh tim intelijen Belanda disebutkan, Soekarno-Hatta akan memimpin langsung perang gerilya dari suatu markas besar komando gerilya di Dungus, sebuah tempat yang terletak di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur. Maka dibuatlah skenario cermat. Markas besar komando gerilya itu nantinya akan diserbu oleh Brigade Marinir Kerajaan Belanda dan Brigade Iren, yaitu suatu unit yang memiliki pengalaman dalam pertempuran di Normandia semasa Perang Dunia II. Rencana Spoor, Bung Karno dan Bung Hatta akan dieliminasi atau dilenyapkan dengan dalih mereka terbunuh dalam kontak senjata, ujar Malwi. Alih-alih memimpin perang gerilya, Soekarno-Hatta malah membiarkan diri mereka menjadi tawanan. Itu jelas membuat jengkel Jenderal Spoor, hingga menurut Ruslan Abdul Ghani dalam surat kabar Merdeka saat itu, Spoor memerintahkan secara khusus kepada Kapten Vosled dari Dinas Rahasia Militer Belanda, yang kemudian mengemudikan jeep dan membawa Soekarno ke lapangan Maguwo untuk memberi peluang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia itu untuk melarikan diri. Nyatanya, kendati tidak dikawal secara ketat dan mobil jeep secara sengaja dilarikan secara perlahan oleh Vosled, Soekarno tak juga melompatkan untuk lari. Maka lenyaplah dalih tentara Belanda untuk menembak mati Soekarno dalam perjalanan dari Gedung Agung Lapangan Maguwo. Sebagai catatan, Ruslan mendapat informasi tersebut dari sebuah dokumen laporan seorang perwira Belanda yang mengungkapkan rencana pembunuhan tersebut. Dokumen itu, kata Ruslan, tersimpan di sebuah museum Belanda. Rencana A gagal, sempat pula terbit rencana B. Dalam Zulfikar pada 12 Mei 1998, Mr. Haberlands yang merupakan ex-menteri luar negeri Belanda membuat suatu pengakuan yang mengejutkan. Mereka akan membunuh Soekarno di dalam pesawat Dakota yang menerbangkan para tawanan ke Medan. Saya sempat berpikir untuk menyuruh orang melemparkan Soekarno dari pesawat terbang. Namun rasanya perbuatan itu tidak beradab. Demikian kata Haber. Sahabat sulh muda, apakah rencana brutal itu memang serius? Jawabannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu.